Oke, jadi kita akan meneruskan pelajaran yang kita sudah belajar adalah Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Kita akan mulai dari pertama untuk review dengan jelas supaya kita karena kemarin nggak smooth dia punya pelajaran karena ada komentar dan pertanyaan which is okay. Tapi kita akan mulai dari pertama supaya kita bisa lihat dia punya jalan cerita dan nanti kalau kita sudah selesai dia punya apa yang kita explain, silakan teman-teman bisa kasih komentar. Tapi selama kita explain, simpan dulu ya kalau ada pertanyaan di halaman berapa dengan komentar apa, ayat apa, silakan dan kalian akan bertanya pas kita sudah selesai dia punya penjelasan. Oke, jadi apa artinya Kristus adalah akhir dari hukum? Oke, apa artinya itu? Oke, jadi ini Kristus adalah akhir dari hukum untuk kebenaran kepada setiap orang yang percaya. Itu terdapat di dalam Roma 10 ayat 4. Orang bertanya, apa sih artinya Kristus adalah akhir dari hukum? Karena kenapa pertanyaan ini muncul atau waktu kita tanya kemarin ya, kalian tahu, jadi banyak yang belum kita nggak tahu apa kalian pernah belajar sebelumnya atau belum sama sekali atau nggak tahu sama sekali artinya. Tetapi inilah kita mau belajar sama-sama. Cuman pengertian dari ayat ini, oke, oleh kebanyakan orang Kristen di luar dan saya nggak tahu apakah ada orang Advent yang mempercayai Roma 10 ayat 4 dengan pengertian yang mana waktu Roma 10 ayat 4 bilang Christ is the end of the law atau Kristus adalah akhir dari hukum, itu artinya Kristus sudah menyingkirkan hukum atau hukum itu tidak ada lagi. Nah, jadi kita harus lihat, jadi kita harus mengerti kenapa ini harus diangkat. Apakah kita bisa menjelaskan kepada orang-orang kalau mereka datang, oh ini kan hukum itu sudah di end, Kristus itu adalah akhir dari hukum, hukum itu sudah nggak ada karena ini end of the law, akhir dari hukum. Jadi hukum itu sudah disingkirkan. Nah, kita harus bisa menjawab sebagai orang-orang yang mempunyai Alkitab dan juga Roh Nubuat dan juga pekabaran malaikat ketiga. Kita harus bisa menjawab kepada mereka bahwa itu tidak benar. Tapi untuk kita bisa menjawab kepada mereka, kita harus kasih prinsip Alkitab bagaimana untuk kita bisa menjawab itu Roma 10 ayat 4. Prinsip Alkitab itu yang kita bisa kasih adalah di 1 Korintus 14 ayat 32 dan 33 bahwa ketika orang-orang menulis Alkitab atau nabi-nabi, mereka itu harus setuju dengan nabi yang lain. Misalnya nih Roma 10 ayat 4 ditulis oleh Paulus. Apakah nabi yang lain setuju bahwa hukum itu sudah disingkirkan? Seperti itu, apakah Matius setuju, apakah Lukas setuju, apakah Markus setuju, apakah Yohanes setuju, apakah Musa setuju, Daud setuju. Jadi semua harus setuju satu dengan yang lain karena di ayat 33 karena Tuhan itu bukan sumber kebingungan. Kalau Paulus misalnya misalnya nih mereka punya pengertian, oh hukum itu sudah disingkirkan. Nah, kalau Matius bilang hukum itu tidak disingkirkan, apa yang terjadi? Kebingungan. Makanya Tuhan bukan sumber kebingungan. Matius harus setuju dengan Paulus, semua harus setuju karena setiap nabi harus setuju satu dengan yang lain. Mereka subjek ya, setuju, agree. Dan semua itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati masing-masing manusia untuk menulis Alkitab. Jadi apakah betul Roma 10 ayat 4 hukum sudah disingkirkan? Kita harus bandingkan dengan ayat yang lain. Seperti di 1 Korintus 2 ayat 13, harus bandingkan. Apa yang Roh Kudus ajarkan, kita harus bandingkan. Ayat demi ayat, pasal demi pasal, buku satu dengan buku yang lain untuk bisa mendapat pengertian yang benar mengenai Roma 10 ayat 4. Oke? Nah, kemudian sesudah itu kita harus, teman-teman dan saya harus dulu mengerti apa tujuan dari hukum. Oke? Karena dibilang ini ya kita mau terangkan dia punya misunderstanding atau dia punya kesalahan bahwa hukum itu sudah disingkirkan. Nah, sekarang kita harus lihat dulu apa tujuan dari hukum. Di sini ada ayat-ayat Roma 3 ayat 20, Roma 5 ayat 13, 1 Yohanes 3 ayat 4. Dari semua ayat itu, oke, itu dibilang bahwa kita
mengenal dosa dari hukum. Oke? Dosa itu tidak akan diperhitungkan kalau nggak ada hukum Taurat. Karena dosa itu adalah pelanggaran hukum. Jadi guna dari hukum itu adalah saya mengenal dosa. Oke, dosa menunjukkan, oke, ini kamu berdosa karena ini ada hukum. Itulah tujuan hukum. Oke, kamu tidak berdosa kalau tidak ada hukum. Karena dibilang dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Misalnya yang tadi kayak kita sudah kasih contoh, misalnya saya mengendarai mobil, oke? Kemudian ada polisi datang, oh kamu mengendarainya terlalu cepat, kamu saya kasih tiket. Ya saya bilang, oke, saya tidak melihat ada peraturan yang mana berapa saya harus mengendarai berapa miles per hour, enggak ada dia punya peraturan gitu. Jadi karena tidak ada peraturan, itu polisi nggak bisa tuntut saya kalau saya melanggar peraturan. Nah sama dengan hukum. Di mana-mana kita di tempat kerja kah, kita di sekolah atau di gereja semua, di pemerintahan semua ada hukum. Kalau saya tidak kalau tidak ada hukum, tidak ada orang yang bersalah, tidak ada kesalahan karena saya tahu saya bersalah karena ada hukum. Hukum yang oh kamu melanggar ini. Seperti itu prinsipnya ya. Itulah tujuan dari hukum. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini kita lihat bahwa kalau misalnya nih, misalnya ya, misalnya kita bilang, misalnya orang bilang, oh bukankah di Roma 10 ayat 4 Kristus sudah menyingkirkan hukum? Kita lihat ya, kalau hukum sudah disingkirkan berarti tidak ada hukum, karena Kristus sudah menyingkirkan hukum, berarti kalau tidak ada hukum berarti tidak ada dosa, atau tidak ada pengetahuan tentang dosa, atau nggak ada orang yang berdosa. Karena kenapa saya berdosa? Karena saya melanggar hukum. Nah, kalau hukum tidak ada, saya nggak berdosa. Nggak ada orang yang mau berdosa kalau hukum disingkirkan. Nah, kalau tidak ada orang berdosa, apa yang terjadi? Jadi, kalau tidak ada dosa atau tidak ada orang berdosa, Yesus nggak perlu mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus tidak perlu mati di kayu salib karena tidak ada dosa. Untuk apa Yesus mau mati? Itu satu. Dan kedua, semua orang akan pergi ke surga karena di surga itu yang akan masuk itu adalah orang-orang yang suci. Tidak ada dosa. Nah, kalau hukum disingkirkan, nggak ada dosa, teman-teman. Semua akan pergi ke surga dan tidak ada neraka. Iya kan? Itu dia punya kesimpulan kalau hukum itu disingkirkan. Nah, tadi kita belajar bahwa untuk menjelaskan ayat ini kita harus bandingkan ayat demi ayat. Tidak ada kebingungan. Jadi kalau kita baca Matius 24, 25, 41 sampai 46, di situ ada dua kelompok yang mana satu masuk neraka, satu masuk surga. Jadi tulisan Rasul Paulus akan bertentangan dengan apa yang Matius tulis. Ini hanya satu contoh ya. Baca lagi di ayat-ayat yang lain, kalian akan menemukan betapa pengertian yang Kristus menyingkirkan hukum itu akan bertabrakan atau akan melawan satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kebingungan. Sedangkan Tuhan itu bukan sumber kebingungan. Oke? Semua, jadi Rasul Paulus punya tulisan Matius setuju, Markus setuju. Sedangkan di sini ada satu ke kehidupan kekal, ada satu ke hukuman kekal. Loh, kalau tidak ada dosa, tidak ada hukum, nggak ada dosa, kenapa orang mau dipanis? Kita kan harus tuntut loh, kenapa dia harus dipanis? Kenapa dia harus dihukum di api? Kenapa? Nggak ada hukum kok. Istilahnya, apa yang membuat kamu atau apa yang membuat Tuhan Yesus bisa taruh orang ini di neraka atau orang ini masuk surga? Apa kira-kira yang bisa satu di neraka, satu surga? Yaitu standarnya hukum. Nah, kalau hukum disingkirkan, kita nggak ada standar apa-apa, teman-teman. Jadi itu Roma 10 ayat 4 itu adalah salah ya. Kalau pengertiannya hukum itu disingkirkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat itu kesalahan nomor satu. Teman-teman bisa buktikan itu satu ya. Kalau orang bilang hukum itu disingkirkan, itu akan salah. Dia punya pengertian. Kesalahan yang kedua yang kita bisa tahu dan kita bisa pelajari dan kita bisa share adalah, kalau mereka membawa pengertian pertama, kan hukum itu sudah disingkirkan.
Tetapi di kalimat berikut, hukum itu disingkirkan kepada setiap orang yang percaya. Nah, ini kalau pengertian yang salah ya. Jadi kata sesudahnya itu kepada setiap orang yang percaya. Nah, apa itu artinya akan terjadi? Oke, ini dia punya konklusi, saya mau kasih summary aja. Jadi kalau hukum disingkirkan kepada setiap orang yang percaya, jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi orang Kristen atau ketika mereka bertobat, percaya kepada Kristus, itu sudah nggak berada di bawah hukum lagi gitu. Karena hukum sudah disingkirkan kepada setiap orang yang percaya. Kalian harus gunakan bahasa Inggris ayatnya karena bahasa Indonesia translate-nya salah. Lain. Jadi jadi berarti orang dunia yang tidak mengenal Kristus atau orang yang belum bertobat, belum percaya Yesus, hukum itu masih berlaku untuk mereka karena yang hukum itu disingkirkan hanya kepada orang yang percaya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi orang Kristen di bawah kewajiban memelihara hukum, orang dunia nggak perlu. Orang Kristen tidak perlu memelihara hukum karena hukum itu sudah disingkirkan kepada orang yang percaya. Sedangkan kalau orang yang tidak percaya, hukum masih berlaku. Contoh misalnya, saya ini orang yang sudah percaya kepada Kristus, saya orang Kristen. Saya berzina, saya membunuh misalnya. Hukum disingkirkan kepada orang yang percaya. Jadi saya punya perbuatan berzina, membunuh itu dibenarkan karena hukum disingkirkan kepada orang percaya. Sedangkan orang dunia melakukan hal yang sama, berzina, membunuh, mereka itu harus terikat dengan hukum dan mereka itu, oh kamu mencuri, kamu berzina, kamu bersalah. Karena di situ dibilang, Christ is the end of the law to everyone that believe. Seperti itu. Jadi kalau orang nggak believe, itu hukum itu tidak disingkirkan. Seperti itu ya. Jadi kalian akan lihat bagaimana betapa ajaran yang mengajarkan bahwa hukum itu disingkirkan artinya Christ is the end of the law, artinya hukum itu disingkirkan, itu salah. Oke, dari semua yang kita sudah lihat dengan kesimpulan-kesimpulan yang kita sudah ambil hanya dengan satu ayat itu tidak masuk di akal. Oke, tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Nah, kalau begitu, apa arti dari the true meaning of the end? Oke, kita lihat ya di sini. Di Roma 10 ayat 4 dibilang Kristus adalah akhir. Akhir. Dan akhir ini adalah telos. Akhir dari hukum untuk kebenaran kepada setiap orang yang percaya. Oke. Jadi ini kata telos atau akhir atau the end itu adalah G5056. Kalau kalian buka Alkitab King James Version, itu ada 42 kali dibilang telos. Oke? Dan kalau kalian baca di Alkitab itu bukan hanya the end. Ada continual, ada custom, ada uttermost yang akan kita lihat di sini ya. Oke, ini contoh yang kita berikan yang mana itu kata telos itu bukan hanya the end. Di Lukas 8 ayat 15, di situ kata telos itu continual, arti sama dengan G5056, yang sama di Roma 10 ayat 4 itu the end. Tapi digunakan di Lukas 18 ayat 5 itu bukan the end, tapi terus-menerus. Oke? Terus Matius 17 ayat 24, 25, 26, 27, itu kata telos atau 5056, itu artinya atau diterjemahkan di bahasa Inggris itu adalah custom atau bayar pajak atau upeti. Kalian bisa baca ya, dia punya cerita. Terus di 1 Tesalonika 2 ayat 16, itu kata telos itu uttermost, teman-teman, atau sepenuhnya. Sudah penuh ini, sepenuhnya, penuh gitu. Itu kata telos, artinya uttermost. Terus di 1 Petrus 3 ayat 8, itu kata telos G5056, itu finally, bahasa Inggris. Oke? Jadi itu kata telos, enggak hanya the end. Bukan hanya terjemahannya berakhir, end. Tapi ada continually, terus-menerus, ada custom atau pajak, atau di sini dibilang tribut, upeti, atau uttermost
dengan sepenuhnya, oke? Atau finally, akhirnya. Itu telos yang arti the end di Roma 10 ayat 4. Oke? Tapi kalau kita mau taruh ini ya, ini kata-kata yang lain, bahasa Inggris continual, custom, uttermost, finally. Untuk mau taruh di Roma 10 ayat 4, kita belum bisa dapat dia punya arti. Belum dapat, belum. Nanti kata-kata ini kita akan taruh nanti dan kalian akan lihat sangat beautiful kalau ayat kata-kata ini ditaruh ya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan, kan tadi dibilang bandingkan scripture. Bagaimana kita bandingkan dengan ayat yang lain yang berbicara mengenai the end, baru kita lihat apa sih kata the end di situ atau kata akhir. Nah, ini yang ini kita mau emphasize lagi karena ini kunci untuk membuka pengertian Roma 10 ayat 4. Oke? Di dalam Yakobus 5 ayat 10 ini kita mau bandingkan kata the end ya, supaya bagaimana bisa menjelaskan Roma 10 ayat 4. Ambillah, ikutilah saudara-saudaraku, ikuti siapa? Itu nabi-nabi yang berbicara dalam nama Tuhan untuk contoh terhadap mereka punya penderitaan dan kesabaran. Lihatlah, kita menyebut mereka bahagia orang yang menderita, sabar ya, sabar menanggung penderitaan. Jadi orang yang menanggung penderitaan itu orang kita sebut mereka itu happy. Teman-teman, jadi berbahagialah kita kalau kita menderita di dalam Kristus. Oke? Nah, terus dia bilang, kamu telah mendengar kesabaran dari Yakub dan kamu telah melihat the end of the Lord. Oke. Jadi apakah ayat ini mau bilang, oh waktu kita sudah mendengar keyakinan, kesabaran, ketekunan dari Yakub, kamu sudah lihat Tuhan Yesus, Tuhan itu berakhir? Nah, tidak begitu ya teman-teman. Kita, of course, kita nggak bisa terjemahkan bahwa oh Tuhan Yesus itu sudah berakhir kalau kita mendengar ketekunan dari Yakub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan belas kasihan. Oke? Nah, saya mau kasih sama teman-teman. Kalau kalian baca bahasa Indonesia, Alkitab, terjemahannya salah. Oke? Terjemahannya salah. Please lihat lagi ke bahasa Inggris untuk lihat apa dia punya terjemahan. Oke, terjemahannya salah ya. Jadi, oh, tadi kita bilang Yakub ya, sorry. Thank you, Wasti. Pasti kesabaran dari Ayub. Thank you. Job itu Ayub. Thank you. Kalau tadi kita bilang Yakub, bukan Ayub. Kita punya maksud Ayub, tapi mungkin kita bilang Yakub, tapi kita nggak sadar tadi. Sampai Sister Wasti correct me. Oke, thank you so much. Jadi, waktu kita melihat akan kesabaran Ayub, bukan Yakub ya, kita sudah melihat the end of the Lord. Nah, kalian baca bahasa Indonesia, dia punya terjemahan tidak kena. Nah, sekarang kita lihat apa itu the end di sini ya, untuk kita bisa mengerti apa sih arti the end di sini yang adalah telos. Oke. Jadi kita lihat ya, di Galati 5 ayat 16 dibilang, saya berkata, berjalan di dalam roh dan kamu tidak akan fulfill the lust of the flesh. Berjalanlah di dalam roh, kamu tidak akan memenuhi atau melaksanakan keinginan daging. Ini fulfill di sini, teman-teman, ini adalah teleo. Oke? Bahasa Grekanya itu G5055. G5055, kalau kalian lihat di bawah ini, from, dari G5056 yang artinya telos, yang artinya the end. Yang tadi Roma 10 ayat 4 dengan Yakobus 5 ayat 11. Oke? Jadi itu kata the end itu bukan hanya continual saja, bukan hanya tadi apa? Custom atau bayar pajak, bukan hanya uttermost udah penuh atau bukan hanya finally, tapi ternyata itu kata teleos itu juga sama dengan memenuhi atau melaksanakan atau bahasa Inggris fulfill. Oke, itu satu ya. Kita lihat, jadi kita lihat dulu dia punya bahasa
asli bahasa Inggris, terus kita taruh dia punya pengertian di Yakobus, baru kita bisa buka misteri dari Roma 10 ayat 4. Apa itu artinya? Oke, dia berikut ya. Lukas 2 ayat 39. Dan waktu mereka had perform atau waktu mereka telah melakukan atau mengerjakan G5055 itu perform atau teleo yang sama dengan telos, semua hal-hal sesuai dengan hukum Tuhan, mereka kembali ke Galilea, ke mereka punya kota Nazaret. Oke. Jadi so far teleo, telos itu sama, satu fulfill atau memenuhi, melaksanakan. Sekarang perform, melakukan atau kerjakan, atau melakukan atau mengerjakan. Itu sama ya. Kemudian yang terakhir ini ya, Lukas 18 ayat 31. Dan dia mengambil, dan he took unto him, dan dia mengambil untuk dirinya 12 orang, dan berkata kepada mereka, lihatlah, kita akan pergi ke Yerusalem, dan semua hal-hal yang ditulis oleh nabi-nabi mengenai anak manusia akan di-accomplish, atau akan diselesaikan, atau akan dikerjakan, yaitu G5055 yang adalah teleo. Oke, jadi itu kata teleo atau telos, selain dia punya arti berakhir atau the end, itu juga artinya adalah accomplish atau menyelesaikan atau dikerjakan. Fulfill, dilaksanakan. Oke. Terus tadi fulfill, terus tadi perform atau melakukan atau mengerjakan. Itu ya. Jadi bukan hanya the end, tapi ada kata-kata yang lain yang kita pelajari yang sama dia punya arti. Oke, kalau begitu mari kita taruh semua kata-kata yang kita sudah pelajari di Yakobus 5 ayat 11. Oke? Pengertian baru dari kata-kata baru yang kita dapat dari teleo atau telos, mari kita taruh di Yakobus 5 ayat 11. Oke? Itu akan kita lakukan ya. Kita bikin sekarang. Oke. Ikutilah saudara-saudaraku nabi-nabi kita yang berbicara dalam nama Tuhan untuk contoh kepada mereka punya penderitaan dan ketekunan atau kesabaran ya. Lihatlah, kami menyebut mereka bahagia yang menanggung penderitaan atau bertahan menderita. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub, oke? Dan kamu sudah melihat the end of the Lord atau telos dari Tuhan. Tuhan sangat penyayang dan berkemurahan. Oke. Sekarang dari sini kita ke bawah dan taruh itu kata the end dengan kata bahasa Inggris yang kita baru dapat. Dia punya arti. Oke. Oke, mari kita bikin ya. Lihatlah, kita menyebut mereka bahagia yang bertahan dalam penderitaan. Kamu sudah mendengar ketekunan atau kesabaran dari Ayub dan kamu sudah melihat, oke, fulfill, perform, accomplish dari Tuhan. Karena Tuhan penyayang dan pengasih. Kita kasih ke bahasa Indonesia supaya teman-teman bisa lebih melihat. Dia punya translate di sini. Oke, jadi kita lihat Yakobus 5 ayat 11. Kita dari ayat 10. Karena ayat 10 sangat penting untuk ke ayat 11 karena kita akan transisi ke Roma 10 ayat 4. Oke, saya mau terangkan. Itu dibilang kita itu, saudara-saudara, kita harus mengikuti para nabi yang berbicara dalam nama Tuhan untuk contoh mereka punya penderitaan dan ketekunan atau kesabaran. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun atau bersabar. Dan kemudian kamu telah mendengar, oke? Kamu telah mendengar tentang ketekunan atau kesabaran Ayub, dan kamu telah melihat, oke? Kan sekarang the end kita sudah dapat di bahasa Inggris. Waktu kita sudah mendengar ketekunan atau kesabaran Ayub, kamu telah melihat apa yang dipenuhi, dilaksanakan, dilakukan,
dikerjakan, atau diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, itu teman-teman, kalau kita taruh dengan pengertian yang lain yang telos itu ke sini, kita bisa dapat pengertian yang mana the end itu bukan Tuhan berakhir, tetapi sebenarnya waktu kita mendengar, tentang kesabaran Ayub, disitulah kita melihat apa yang Tuhan lakukan, Tuhan laksanakan, Tuhan kerjakan, Tuhan selesaikan di Ayub. Seperti itu. Nah, kenapa Tuhan harus biarkan Ayub menderita? Kenapa Tuhan harus lakukan itu di Ayub? Kenapa? Karena dengan penderitaan Ayub dan dia bertahan dalam penderitaan dan dia bersabar, itu jadi contoh untuk kita supaya kita ikuti, teman-teman. Oke? Jadi itu ya, dia punya dia punya konteks di dalam Yakobus 5 ayat 10 itu kata the end. Jadi kata the end itu apa yang kamu lihat, kamu telah melihat apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan, Tuhan selesaikan di Ayub, atau dia membiarkan itu terjadi, Tuhan biarkan itu dikerjakan di Ayub supaya menjadi contoh untuk kita bahwa walaupun Ayub menderita, dia punya anak mati, dia punya ternak mati, kehilangan semua, dia punya harta, dia bersabar, tidak komplain, tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut, tidak mengutuk Tuhan, supaya itu jadi contoh kalau itu Tuhan izinkan, atau itu Tuhan kerjakan di kita, Tuhan laksanakan di diri kita, di Joy atau teman-teman, kita harus ikuti Ayub sebagai contoh bahwa kita itu akan disebut bahagia kalau kita bertahan di dalam penderitaan. Wow, itulah pengertian yang benar dari Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Kalau kalian baca bahasa Indonesia, nggak seperti itu dia punya translate ya. Jadi coba translate langsung dari bahasa Inggris yang kita coba translate di sini. Inilah dia punya arti. Oke? Nah, sekarang kita sudah dapat dia punya kunci. Apa yang dilakukan, dilaksanakan, dipenuhi, dikerjakan, dilaksanakan oleh Tuhan. Baru kita ambil itu ayat itu, baru kita coba taruh di Roma 10 ayat 4. Nah, seperti yang kita sudah share sama teman-teman. Ini pelajaran Roma 10 ayat 4, Christ is the end of the law. Ini adalah pelajaran yang sudah ditulis oleh Wagner, dia punya arti itu apa. Dan itu yang saya mau share sama teman-teman. Ini yang Wagner kasih kepada kita, pekabaran malaikat ketiga, yang kita bisa lihat di dalam Roma 10 ayat 1, 2, 3, 4. Di situ ada pekabaran the third angel's message. Di situ ada pekabaran pembenaran oleh iman, teman-teman. Jadi kalau kita sudah belajar dia punya kesalahan, sekarang kita harus mengerti pelajaran ini apa dan apa hubungannya dengan pembenaran oleh iman. Oke, nah sekarang kita sudah dapat dia punya pengertian, mari kita baca apa yang Wagner bilang mengenai Roma 10 ayat 4, atau Wagner mau kasih keterangan dulu mengenai Yakobus 5 ayat 10 dan 11 yang kita sudah bahas. Kemudian dari keterangan itu Wagner bilang, sekarang kamu ke Roma 10 ayat 4 untuk bisa mendapat pengertian yang benar dari Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Oke? Ini keterangannya ya. Ini dari buku Wagner tulis Under the Law, halaman 66. Dan dari buku Under the Law, dia tulis apa artinya Christ is the end of the law yang teman-teman dan saya lagi belajar sekarang. Oke? Ini keterangannya ya. Kita mau baca. Dan sekarang tentang apa arti sebenarnya dari teks itu. Sekarang dia mau kasih apa arti sebenarnya dari Yakobus 5 ayat 11 yang mengenai Ayub itu, dan kalau kamu mendengar ketekunan Ayub, kamu sudah melihat the end of the Lord, akhir dari Tuhan. Nah, dia Wagner bilang di sini, dia bilang itu kata akhir atau the word end itu sering digunakan dalam arti, coba lihat, perhatikan, objek atau tujuan, objek tujuan ya, atau desain atau maksud gitu.
Jadi kita kembali, kita baca dulu baru kita terangkan lagi. Jadi apa maksudnya? Apa maksudnya N itu adalah tujuan atau maksud atau objek atau desain. Oke? Jadi dalam Yakobus kita membaca Yakobus 5 ayat 11. Oke? Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Iya kan, kita sudah belajar kan? Dan telah melihat akhir Tuhan atau the end of the Lord. Tidak ada yang menghendaki bahwa ini berarti akhir dari keberadaan Tuhan. Betul toh? Jadi kalau kita bilang, oh the end of the Lord, Tuhan punya keberadaan sudah hilang. No, bukan itu artinya. Oke, dan Wagner bilang, itu bukan berarti, itu tidak berarti bahwa Tuhan itu berakhir keberadaannya, tetapi tujuan atau objek Tuhan, jadi itu kata the end itu adalah objek atau tujuan Tuhan membiarkan Ayub menderita penderitaan. Betul kan, kita sudah baca tadi bahwa kata the end itu adalah apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan laksanakan, apa yang Tuhan penuhi, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi itu Tuhan kerjakan di Ayub, apa? Dia biarkan, oke? Dia biarkan Ayub menderita. Kenapa? Di ayat sebelumnya adalah untuk menjadi contoh buat kita, untuk mengikuti. Kalau kita pun ditimpa seperti itu, kalau Tuhan biarkan itu terjadi kepada kita, atau Tuhan izinkan, saya lebih suka kata izinkan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita, ada penderitaan yang datang kepada kita seperti Ayub, itu Tuhan izinkan. Kenapa? Karena di situ bilang kita akan disebut berbahagia, teman-teman. Berbahagia menderita di dalam Tuhan. Suatu kebahagiaan untuk menderita di dalam Tuhan. Itulah kata N yang dibilang itu tujuan atau maksud Tuhan untuk membiarkan Tuhan kerjakan ya. Itu maksud Tuhan untuk mengerjakan, menyelesaikan di Ayub adalah mengizinkan dia menderita. Untuk kita, contoh bahwa kita itu akan disebut berbahagia kalau kita menderita dalam Tuhan, tidak komplain, tidak bersungut-sungut, tidak menghujat Tuhan. Oke? Dan kita ikuti contoh mereka. Itu kan dibilang contoh, example, contoh untuk kita. Nah, setelah kita tahu itu kata akhir itu adalah tujuan atau maksud, oke? Kata akhir itu adalah tujuan Tuhan atau maksud Tuhan di dalam Yakobus ya, atau akhir itu adalah tujuan atau maksud, karena akhir itu kita sudah pelajari itu Tuhan Tuhan laksanakan, Tuhan kerjakan, dan itu adalah tujuan atau maksud. Dengan cara yang sama, Wagner bilang, kita memahami Roma 10 ayat 4, yang mana Kristus the end of the law. Oke? Untuk mengajarkan bahwa Kristus memenuhi maksud atau tujuan hukum bagi mereka yang percaya. Sekarang pertanyaannya, wah, apa artinya dan apa artinya Tuhan Yesus memenuhi maksud dari hukum itu bagi mereka yang percaya? Nah, itu yang akan kita belajar sekarang. Oke, jadi kata akhir itu adalah arti dari tujuan atau maksud, objek atau desain. Karena kita sudah mengerti Roma 10 ayat 11, itulah tujuan atau desain Tuhan membiarkan Ayub yang digunakan dengan kata N atau telos. Oke? Sekarang kita pelajari, baru kita akan lihat betapa indah pekabaran ini dari sudut pandang pekabaran malaikat ketiga, teman-teman. Sangat beautiful. Oke? Jadi pertanyaannya, oke, Sister Sandy, thank you for joining ya. Sudah low bed. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi apa desain, apa tujuan, apa maksud dari hukum itu? Oke, supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan yang sudah memenuhi maksud atau tujuan dari hukum. Nah, ini yang sangat indah, teman-teman. Ini yang sangat indah ya. Oke, kita lihat maksud dari hukum. Oke. Sekarang kita yang baru ya, karena ini berakhir tadi yang kemarin itu dari Wagner, ini yang baru itu tadi kita review, yang kemarin kita pelajari. Sekarang apa design of the Lord? Oh, not the Lord, of the law.
apa maksud, apa tujuan dari hukum itu. Oke, ini yang Wagner bahas yang saya mau share kepada teman-teman. Oke, lihat ya. Ini tujuan atau maksud atau desain dari hukum itu. Di Roma 7 ayat 10 dibilang, dan perintah-perintah yang ditentukan, the commandment, oke? The commandment atau perintah atau hukum yang ditentukan untuk hidup, saya temukan ternyata commandment itu kematian. Teman-teman, jangan fokus dulu yang ini, I found to be dead. Jangan fokus dulu, jangan ke situ, nanti kita ke situ. Kita fokus dulu ini, oke? The commandment which was ordained to life. Kenapa kita bahas ini atau kenapa Wagner kasih ini adalah dia mau terangkan kepada kita apa itu desain, apa itu tujuan dari hukum. Oke, apa itu maksud hukum itu? Ternyata hukum itu atau perintah itu ditentukan untuk kehidupan. Apa artinya? Dia Wagner bilang bahwa ini ya, kalau manusia atau Adam dan Hawa tidak pernah violated the law, tidak pernah melanggar hukum, itu akan menjamin dia punya eternal life. Jadi hukum itu atau the law itu diordain untuk life. Itu dia punya desain, dia punya objek, tujuan, maksud. Jadi memang betul ya kalau kita lihat bahwa kalau hukum tidak pernah dilanggar, itu akan menjamin mereka punya eternal life. Karena memang hukum itu ditentukan untuk, jadi ini hukum ini adalah untuk menentukan entah kamu mau mempunyai eternal life atau enggak. Tetapi sebenarnya desain atau maksud tujuan dari hukum itu adalah untuk kehidupan, untuk eternal life. Dari life di sini dibilang eternal life. Oke, kita lihat lagi pembahasan berikut. Roma 10 ayat 5. Oke. Karena Musa mendeskripsikan, dia bilang, the righteousness which is of the law. Kebenaran yang dari hukum, yang mana manusia, the man which do it, yang mana kalau kita melakukan hukum itu, mereka akan hidup. Oke? Jadi inilah ayat yang Wagner kasih kepada kita untuk menunjukkan apa hukum itu. Hukum itu kalau kita melakukan hukum itu, kita akan hidup. Oke? Di sini dibilang commandment was ordained, ditentukan untuk kehidupan. Dan di Matius 19 ayat 17 juga dibilang, Yesus berkata, ini ya perkataan Yesus, kenapa kamu memanggil saya baik? Tidak ada yang baik, tapi satu, yaitu Tuhan. Kalau engkau mau masuk kehidupan, ini eternal life ya, di Matius 19 ayat 17, keep the commandments, atau entelo, yang kita sudah belajar tadi. Jadi sebenarnya teman-teman, desain, oke? Tuhan desain itu law, tujuan dari hukum itu adalah kalau mau masuk eternal life, turut hukum. Hukum ditentukan untuk menjamin kehidupan kekal kita. Kalau tidak dilanggar. Seperti itu. Kebenaran dari hukum. Kalau orang melakukannya, mereka akan hidup. Ini adalah untuk kita tahu ya bahwa sebenarnya ini adalah maksud Tuhan untuk memberikan kita hukum. Oke, ini desain, objek, tujuan, maksud kenapa hukum itu diberikan. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Oke, ini desain, maksud, tujuan dari hukum yang terdapat di Alkitab. Itu adalah sebenarnya untuk menjamin ya kita punya eternal life. Kalau di-keep it, kalau dituruti, kalau di-obey, kalau nggak pernah violate the law, nggak pernah langgar, itu tujuan hukum untuk menjamin kita punya eternal life, teman-teman. Oke? Tapi pertanyaannya, apakah ada orang yang keep the law, yang memelihara hukum, yang hukum itu, tujuan hukum atau desain dari hukum itu, yang menjamin dia punya eternal life?
Ada yang sudah keep the law, yang tidak pernah break the law sampai desain dari hukum itu diberikan untuk menjamin kita eternal life itu terjadi. Ya tentu saja kita tahu ya, kita tahu enggak, tapi kita harus bisa buktikan dari. Jadi kalian lihat dari kita belajar enggak ada kutipan Ellen White so far. Kenapa? Kita harus bisa menjawab pertanyaan ini kepada orang-orang di luar, karena orang-orang di luarlah yang memegang pengertian Roma 10 ayat 4 bahwa hukum sudah diabalis atau atau disingkirkan. Oke? Sekarang nanti sis kita bagi dia punya materi ya sis. Oke, thank you. Jadi kita kasih ya, apakah ada orang waktu hukum itu desain, maksud dari hukum itu diberikan untuk menjamin eternal life, apakah itu ada orang yang tidak melanggar hukum? Ternyata di Roma 3 ayat 9 dan 10 dibilang di situ both, dua-dua orang Yahudi kah, orang kafir kah, semua sudah di bawah dosa. Atau semua, mau kita orang Yahudi kah, mau orang kafir kah, mau orang Advent kah, mau orang di luar, Buddha, Islam, Katolik, Protestan, semua di bawah dosa. Tidak ada yang benar, tidak ada satupun yang benar. Di Roma 3:23, semua telah berdosa, atau semua dosa itu di 1 Yohanes 3:4 adalah semua telah melanggar hukum. Bukan hanya itu teman-teman, kita sudah belajar Roma 8 ayat 7. Kita punya carnal mind, pikiran daging yang tidak mau tunduk kepada hukum dan tidak bisa. Aduh. Kalian lihat itu? Jadi sebenarnya desain, maksud, tujuan Tuhan kasih hukum untuk menjamin saya punya eternal life. Kalau kita turuti, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Semua sudah melanggar hukum itu, tidak ada yang benar, malah bukan hanya itu, ini kita punya carnal mind yang nggak bisa turut hukum. Betapa mengerikan kondisi teman-teman dan saya sendiri. Kita harus angkat hukum ya. Waktu kita lihat hukum itu di mana, baru gospel kita akan hargai teman-teman. Kalau kita nggak tahu kita orang berpenyakit, saya mau sodorkan natural remedy, mau sampai 100 natural remedy pun, forget 100, satu pun kita nggak mau. Ngapain saya ambil itu, kita nggak sakit kok. Right? Ngapain, kita nggak mau mati, kita belum mau mati kok. Kalau kita belajar ini teman-teman, kita harusnya mati. Ini yang Rasul Paulus bilang. Oke, ini yang Rasul Paulus bilang. Bahwa the commandment, yang desain ya, yang Tuhan kasih hukum itu yang harusnya menjamin kita punya kehidupan kekal, apa sekarang Paulus bilang? Saya temukan kematian. Waduh. Oh, wow. Seharusnya itu hukum yang Tuhan desain, maksud Tuhan kasih hukum itu untuk menjamin saya punya kehidupan eternal life. Rasul Paulus bilang, yang saya ketemukan kematian, bukan kehidupan tapi kematian. Kalian bisa lihat di situ, kenapa tadi saya bilang jangan dulu fokus di sini. Ini sekarang saya harus fokus di sini. Karena tujuan atau desain atau objek Tuhan berikan hukum untuk menjamin kita punya kehidupan kekal. Sekarang Rasul Paulus bilang, saya temukan malah itu menjadi kematian. Kenapa? Nanti kita lihat ya chartnya. Karena itu hukum yang menjamin kita punya kehidupan kekal, yang didesain oleh Tuhan, ternyata kita tidak memenuhi. Oke, kita tidak memenuhi tujuan hukum itu diberikan. Semua sudah melanggar hukum. Jadi hukum yang malah menjamin kehidupan kekal, sekarang dari hukum itu malah menuntut kita harus mati kekal. Kalian lihat itu? Bisa lihat ya? Karena dibilang di 1 Korintus 15 ayat 56, karena sengatan dari kematian adalah dosa, pelanggaran hukum. Jadi waktu saya melanggar hukum itu seperti kayak ada ular, dia sengat kita, dia tusuk kita, mati.
Jadi hukum itu yang seharusnya didesain, maksud ya Tuhan kasih untuk eternal life, sekarang itu seperti ular yang mematuk saya, yang saya mati. Bukan hanya mati, mungkin mati di dunia ini, tapi kalau saya melanggar hukum, saya mati kekal. Dan teman-teman, oke, kita lanjutkan dulu baru kita kasih tambahan ya. The sting of death atau sengatan dari kematian nih adalah pelanggaran hukum Taurat. Dan kekuatan dari dosa adalah hukum. Jadi teman-teman kayak gini ya. Sekarang saya sudah lupa apa saya mau bilang. Jadi bukan hanya, tunggu ya teman-teman, sebentar. Oke. Jadi sekarang saya ingat. Jadi hukum itu menuntut adalah kalau kita belajar yang kita sudah share mengenai hukum itu menuntut saya menurut dia dari saya lahir sampai kalau saya hidup ini untuk memasuk kehidupan kekal, teman-teman, itu tidak ada satupun pelanggaran terhadap hukum. Oke? Kalau selama hidup misalnya saya 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, dari saya lahir sampai 40 tahun, nggak boleh ada satu langgar hukum. Kalau ada satu pun pelanggaran dari selama saya hidup, saya eternal death atau kematian kekal. Oke? Makanya hukum itu diberikan, didesain Tuhan adalah kalau hukum itu dituruti, itulah yang akan menjamin kehidupan kekal. Tapi kalau ada satu pun pelanggaran, itu menjamin dengan pasti kematian kekal. Oke? Itu ya dia punya penjelasan. Dan bukan hanya saya hidup kekal, oke, hari ini saya berdosa, besok saya tidak, back and forth. Itu tidak menjamin kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu adalah, remember, A.T. Jones bilang ya, ini kita sudah belajar, dari nafas pertama saya hirup sampai nafas terakhir, oke, yang saya hembuskan untuk saya memperoleh eternal life. Ellen White juga bilang ya, kondisi persyaratan untuk memperoleh eternal life, Ellen White bilang yang sama-sama dengan A.T. Jones, harus ada perfect obedience. Perfect itu adalah tidak pernah teman-teman tidak obey. Atau A.T. Jones kasih contoh, dari saya lahir sampai saya menghembuskan nafas terakhir, dari nafas pertama saya hirup, nafas terakhir saya hembuskan kalau saya mati, atau sekarang saya ini masih hidup dan bernafas, untuk saya dijamin masuk kehidupan kekal, tidak boleh ada satu hukum dilanggar. Itu tuntutan dari hukum. Oke, sekarang pertanyaan, ada teman-teman ataupun saya sendiri memenuhi tuntutan hukum? Jadi desain atau tujuan atau objek Tuhan kasih hukum untuk menjamin eternal life, ternyata Rasul Paulus bilang, saya temukan malah kematian. Bukan hanya kematian, ada orang meninggal besok, eternal death, teman-teman. Oke? Jadi kita lihat ya dia punya chart di sini. Oke, kita lihat dia punya chart. Oke. Kita lihat apa yang kita belajar so far. Desain atau maksud, objek atau tujuan dari hukum itu adalah kalau hukum itu dituruti akan memberikan kehidupan kekal. Itu sebenarnya desain atau tujuan hukum itu diberikan. Karena kan tadi anak muda tanya kepada Yesus, bagaimana untuk memperoleh eternal life? Yesus bilang, keep the commandments ya. Sorry. Jadi tujuan atau desain dari hukum itu kalau di keep, Tuhan kasih ya, itu yang menjamin saya punya eternal life. Tetapi sekarang kita lihat setiap manusia sudah melanggar itu. Jadi kalau hukum itu dilanggar, oke, akan bukan menjamin eternal life, tapi malah Rasul Paulus bilang, saya temukan jadi eternal death. Atau saya temukan kematian dihukum.
Karena yang hukum, tujuan atau desain dari hukum itu adalah kalau dituruti, itulah yang, jadi apa itu standar? Apa itu desain? Tujuan hukum itu diberikan adalah kalau dituruti akan menjamin eternal life. Sekarang semua orang melanggar, malah yang didapati bukan eternal life, tapi eternal death. Ini yang Rasul Paulus bilang, yang saya bikin chart kepada teman-teman. Oke? Jadi tujuan hukum itu diberikan untuk kehidupan kekal, karena sudah dilanggar, akhirnya kematian kekal. Yang terjadi, inilah kenyataan, dan tidak ada satupun manusia di dunia selain Tuhan Yesus yang bisa atau yang pernah memenuhi desain atau objek tujuan hukum itu diberikan atau memenuhi standar hukum itu sendiri selain Yesus. Tidak ada. Berarti kalau saya mau sadar saya punya diri, atau teman-teman mau sadar kenyataan ini, kita semua mati kekal, teman-teman. Iya kan? Karena tujuan, objek, atau desain hukum itu, standar dari hukum saya nggak bisa penuhi. Saya nggak bisa penuhi. Saya ya dari saya lahir sampai umur sekarang ini, aduh, mau tulis dosa itu udah nggak terhingga kalau saya mau tulis ya satu-satu yang saya pernah lakukan. Ini nggak pernah akan terjadi, eternal life-nya nggak ada di saya. Oke? Makanya Rasul Paulus bilang, hukum yang harusnya diordain, didesain, dibentuk, ditentukan untuk kehidupan, saya temukan malah kematian gitu. Oke? Itu ya. Nah, sekarang karena hukum yang harusnya didesain, tujuan maksud hukum itu diberikan, kalau di keep akan memberikan eternal life, tapi sekarang kita dapati itu eternal death. Sekarang bagaimana bagaimana seseorang bisa memperoleh eternal life, oke? Yang harusnya hukum itu didesain, diberikan kepada kita gitu. Ngerti nggak? Jadi sekarang waktu tujuan objek hukum itu diberikan adalah untuk menjamin kehidupan kekal, oke? Itu desain dari hukum ya. Itu tidak terjadi di saya. Sekarang pertanyaannya, nah sekarang bagaimana dan saya bisa memperoleh eternal life, sedangkan dari desain hukum, tujuan hukum diberikan, itu tidak terjadi. Yang harusnya saya menjamin kehidupan kekal, tapi Rasul Paulus bilang, saya temukan malah kematian. Sekarang bagaimana dari sekarang saya mau menemukan eternal life? Karena kalau saya pergi ke hukum bilang apa? No, kamu eternal death, ya kan? Misalnya nih, ini ya, misalnya ini, saya punya cup, saya kasih contoh. Misalnya ini hukum. Sekarang hukum ini didesain, atau cup ini, untuk berikan eternal life, kalau saya keep. Sekarang waktu saya pergi ke hukum bilang, no Joy, kamu nggak eternal life, kamu eternal death kamu. Karena apa desain yang Tuhan berikan kepada hukum ini untuk life, karena saya sudah langgar ini cup ini atau law, tuntut saya, kamu harus mati. Eternal death. Kematian kekal. Jadi sekarang bilang, oh setiap kali saya lihat hukum tuntut, kamu eternal death. Karena tuntutan hukum, saya tidak bisa penuhi sama sekali. Tidak, teman-teman. Karena hukum menuntut penurutan dari saya lahir sampai saya mati, perfect obedience, nggak pernah ada langgar hukum. Itu standar hukum, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, standar hukum itu nggak boleh ada satu dari 10 hukum itu kita langgar. Jadi waktu saya pergi ke sini, berdiri di kap, harusnya ini berikan menjamin hidup kekal. Sekarang ini tunjuk, oke, kamu harus mati, kamu harus mati, kamu harus mati. Itu yang terjadi. Nah sekarang bagaimana saya dari harusnya dihukum itu yang menjamin kehidupan kekal kalau turut. Sekarang bagaimana saya, karena saya mau memperoleh eternal life. Saya kalau setiap kali saya lihat hukum, malah saya lihat eternal death. Jadi kesimpulannya apa? Belum kesimpulan. Satu statement yang saya bilang. Kalau kita mau memperoleh eternal life,
lihat hukum, kalian nggak akan pernah mencapai eternal life lewat hukum. Oke? Oke? Kita setiap kali lihat hukum malah menunjukkan eternal death. Itu so far. Jadi eternal life tidak melalui hukum, teman-teman. Rasul Paulus bilang, saya temukan kematian, bukan kehidupan. Tapi belum sampai situ ya, kita punya babus tadi. Saya hanya mau bilang, eternal life tidak melalui hukum. Sekarang, bagaimana dan caranya? Bagaimana pekabaran ini bisa memberikan penghiburan kepada kita melalui pekabaran malaikat ketiga atau pembenaran oleh iman? Ini ya. Nah, oke. Jadi saya pergi ke sini, kematian kekal, hukum. Untuk mendapat kehidupan kekal yang seharusnya hukum itu didesain, dimaksudkan, dibentuk untuk menjamin kehidupan kekal kalau saya turut, tapi sekarang itu tidak terjadi setiap kali saya pergi ke hukum tuntut eternal death. Sekarang bagaimana saya memperoleh eternal life? Oke, Yohanes 3:16 kita sudah tahu ya ayat ini. Oh, this is the beauty of the gospel. When the law and the gospel diangkat dua-dua, aduh, saya selalu melihat betapa indah sekali itu Injil. Waktu saya melihat hukum, setiap kali saya share kepada teman-teman hukum dengan Injil itu selalu, oh Tuhan, kayak saya itu diberikan tidak ada pengharapan sama sekali, terus tiba-tiba ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Oke, Yohanes 3:16. Karena Tuhan mencintai dunia ini, sangat mencintai, sehingga dia berikan His only begotten Son, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, tapi apa ini? Everlasting life. Kehidupan kekal. Melalui siapa? Yesus, right? Oke, kedua. Roma 6:23. Karena upah dosa adalah maut, tetapi pemberian, kan tadi ini Tuhan memberikan His only begotten Son. Sekarang, tapi pemberian dari Tuhan adalah eternal life through Jesus Christ our Lord. Jadi teman-teman, kita lihat so far dari dua ayat ini bahwa Tuhan kasih pemberian melalui Yesus Kristus, dan pemberian itu adalah eternal life. Oke? Lanjut ya. For you are dead, kamu mati. And your life, kamu punya hidup, disembunyikan di dalam Kristus, disembunyikan dengan Kristus di dalam Tuhan, dan Kristus adalah kita punya kehidupan. Saya hanya stop di sini karena saya karena mau emphasize ini dua yang merah ini ya. Jadi waktu kita punya hidup, oke, disembunyikan di dalam Kristus, atau Kristus hidup di dalam saya, oke, Kristus itu saya punya kehidupan. Nah, kalau Kristus punya eternal life, apa yang saya punya? Apa yang saya punya waktu Kristus eternal life? Dan Kristus ada dalam saya ada dalam Kristus. Apa yang saya punya, teman-teman? What did I have? Kalau Kristus yang mempunyai eternal life, terus hidup Kristus di dalam saya, oke, apa yang sekarang saya punya? Apa? When Christ is our life, apa yang saya punya di dalam saya ini? Of course, kalau Kristus di dalam saya dan Kristus adalah pemberian Tuhan eternal life, saya mempunyai eternal life. Oke, tapi kita harus lihat ya bagaimana itu terjadi. Tapi so far itu, waktu Tuhan memberikan anaknya, dan melalui anaknya kita memperoleh eternal life, dan hidupnya Yesus adalah hidup kita, kita mempunyai eternal life. Oke? Jadi, tunggu ya kita lihat. Oke. Jadi ini ya, kita lihat di sini. Coba kita lihat ya. Kita lihat di sini, ini chart lagi ya. Ini yang tadi Brother Eric sudah kasih keterangan, dan ini dia punya pelajaran yang tadi Brother Eric kasih keterangan. Kita lihat desain dari hukum. Ini kita akan stop satu slide lagi, kita akan stop.
Tapi pelajarannya belum selesai ya teman-teman. Masih ada lagi satu meeting untuk bagaimana kita bisa lihat di chart ini ya. Kita harus selesaikan karena ini belum selesai. Ini baru bagian setengah. Oke, kita lihat bahwa itu design of the law atau tujuan, maksud dari hukum itu adalah kalau di keep akan memberi eternal life, tetapi semua orang sudah melanggar hukum, dan waktu kita lihat hukum, bukannya saya bilang, oh iya, hukum itu saya sudah turuti dari saya lahir sampai saya hidup sekarang ini. Berarti waktu kita lihat hukum itu menjamin saya punya eternal life. No, manusia itu ketakutan teman-teman. Setiap kali lihat hukum, mati. Saya melanggar eternal death. Lihat hukum, melanggar eternal death. Lihat hukum. Jadi yang kita sudah pelajari ya, waktu yang tadi Brother Eric bilang, setiap kali kita lihat hukum, ketakutan, iya kan? Karena yang kita lihat di hukum itu, yang hukumnya itu didesain untuk itu, tujuan maksud dari hukum itu, yang harusnya membeli eternal life, yang membuat kita senang setiap kali lihat hukum karena kita selaras dengan hukum, ternyata setiap kali saya lihat hukum menghantui kehidupan saya, yang saya bilang, mati deh gua. Iya kan? Mati, karena setiap kali saya lihat hukum, aduh saya melanggar ini, aduh saya melanggar, mati. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat hukum eternal death, itu desainnya itu, yang hukum itu harusnya berikan kepada kita, tidak terpenuhi teman-teman, karena kita melanggar. Sekarang, bagaimana dan saya mempunyai eternal life? Karena setiap kali saya lihat hukum yang harusnya menjamin eternal life, kalau kita menurut, tidak terjadi. Dari sini, dari kolom ini, design of the law, sekarang saya harus pindah, oke? Saya pindah haluan, teman-teman. Saya pindah haluan. Haluannya adalah untuk eternal life, saya nggak bisa lihat di sini lagi. Iya kan? Karena Rasul Paulus bilang, setiap kali saya lihat hukum yang harusnya diordain untuk kehidupan, saya dapati adalah kematian. Berarti kita punya nasib sama dengan Rasul Paulus ya. Kita nggak bisa lihat di sini lagi. Karena di sini setiap kali lihat saya temukan kematian. Berarti saya harus pindah. Karena di sini nggak menjamin saya punya eternal life, bukan karena hukumnya itu sendiri jahat. Enggak, teman-teman. Karena sayanya yang jahat, oke? Sayanya yang jahat, yang tidak bisa memenuhi tuntutan hukum yang adalah hukum itu suci, kudus. Saya nggak bisa, teman-teman. Nah, karena ini tidak menjamin kehidupan kekal, karena saya tidak pernah menurut dari saya lahir sampai sekarang saya hidup, saya mau cari eternal life di mana? Oh, Tuhan tolong, karena hukum itu tidak menjamin eternal life karena saya melanggar hukum. Sekarang saya mau temukan eternal life di mana? Yesus bilang di Yohanes 3:16, Roma 6:23, Yesus bilang, I am. Sayalah, I am the life. Sayalah kehidupan. I am the truth. I am the way. Saya, teman-teman. Yesus bilang saya, nggak ada yang lain. Saya, Tuhan berikan saya kepada kamu manusia yang harusnya eternal death. Tuhan berikan saya kepada kalian, oke, kepada dunia ini, dan saya juga sangat mencintai kalian sampai saya mati, oke, untuk membayar tuntutan hukum. Nah, nanti kita ke situ ya, oke. Nanti kita lihat pelajarannya ke situ. Dari Yesus, waktu saya lihat Yesus, saya bilang, oh man, praise the Lord, ini gift, saya mau eternal life, yang nggak bisa saya dapati dari hukum. Sekarang ternyata ada eternal life. Dari mana? Dari Yesus Kristus. Oh, wow. Kita bilang, oh man, aduh, legahnya, minta ampun legahnya. Ternyata kita bisa mempunyai eternal life. Siapa? Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, teman-teman. Aduh, inilah the beauty of the gospel, teman-teman. Kalau kita mengerti hukum itu apa sebenarnya, posisinya di mana, kita itu sangat akan menghargai Yesus Kristus. Karena coba bayangkan, harusnya saya mati eternal death. Yesus bilang, no, you don't have to die eternal death. Kamu akan memperoleh eternal life, everlasting life.
melalui saya. Aduh, men. Jadi desain tujuan yang hukum berikan untuk menjamin kehidupan kekal itu tidak terjadi. Sekarang Yesuslah yang diberikan untuk menjamin kehidupan kekal. Oke? Baru nanti kita ke sini ya. Oke? Tunggu. Oke. Oke. Jadi kita akan selesai bubbles tadi di ayat di sini, oke? Baru nanti kita berikan kepada teman-teman. Tapi bubbles tadi Roma 10 ayat 4 belum selesai. Ini baru part sebagian. Kita akan lihat di part berikut bagaimana untuk memperoleh eternal life yang melalui Kristus itu. Oke? So far Kristus bilang, "Sayalah eternal life." Kita punya eternal life, kita nggak bisa lihat-lihat hukum, kita lihat Tuhan Yesus, tapi bagaimana? Tapi apakah hukum itu sudah tidak diperlukan lagi? No, teman-teman. Nah, itu yang akan kita pelajari dan bagaimana melalui Yesus Kristus kita akan selaras dengan hukum. Itulah yang dia punya. Aduh, yang luar biasa yang kita belajar dari righteousness by faith. Pembenaran oleh iman. Nah, kalian lihat di sini bagaimana Wagner membawa kita ke pembenaran oleh iman, teman-teman, melalui Yesus ya, untuk memperoleh eternal life. Jadi sekarang Christ is the end of the law. Iya kan di sini. Nah, kalau kita taruh the end tadi, memenuhi, melaksanakan, melakukan, mengerjakan atau mencapai of the law. Jadi apa artinya di sini? Jadi Tuhan Yesus yang memenuhi desain yang harusnya the law berikan eternal life kalau kita penuh, kalau kita keep the law itu, yang desain itu, kalau melalui hukum ya, kalau kita memenuhi desain dari law itu, maksud dari hukum itu diberikan, kita itu akan memperoleh kehidupan kekal. Tapi karena kita tidak memenuhi apa standar hukum itu, akhirnya kita memperoleh apa? Kematian kekal. Tapi Kristus yang memenuhi, melaksanakan, melakukan, mengerjakan, menyelesaikan, mencapai tuntutan hukum, sampai kalau kita di dalam Kristus, oke, kita mempunyai eternal life. Jadi Tuhan Yesus, Christ is the end. Tuhan Yesus itu kalau hukum ya ini, Christ is the end of the law. The end itu kan desain, toh tadi kita sudah belajar, desain atau maksud tujuan. Hukum itu diberikan untuk menjamin kehidupan kekal. Sekarang karena hukum kita melanggar hukum itu tidak menjamin kehidupan kekal. Sekarang Christ is the end. Tuhanlah yang sekarang harusnya yang hukum itu memberikan kehidupan kekal. Oke, kita balik ke chart ini aja. Harusnya yang hukum itu memberikan kehidupan kekal kalau kita turuti, tapi karena ini kehidupan kekal kita tidak bisa turuti karena the design tujuan hukum itu kita tidak capai atau standar hukum kita tidak capai, malah memberikan eternal death. Sekarang bukan hukum itulah yang menjamin saya punya kehidupan kekal, tapi sekarang ini Kristuslah yang menjamin saya punya kehidupan kekal. Jadi Christ is the end of the law. Tuhanlah yang memenuhi design of the law. Objek, maksud dari hukum itu yang memberikan kehidupan kekal. Hukum itu tidak bisa memberikan kehidupan kekal kepada kita karena kita sudah langgar. Sekarang Christ is the end of the law. Tuhanlah yang pengganti ya, seakan-akan dia yang pengganti hukum itu yang menjamin kehidupan kekal kita. Yang dulunya adalah hukum, kalau kita turut dia yang menjamin kehidupan kekal. Sekarang sudah nggak bisa lagi dihukum. Sekarang Yesus. Yesus is the end of the law. Tuhan yang memenuhi. Sekarang Kristuslah, melalui Kristus yang kita memperoleh kehidupan kekal. Bukan dari hukum. Christ is the end of the law. Tuhanlah yang memenuhi tuntutan dari hukum itu. Tuhanlah yang dari design of the law itu memberikan kehidupan kekal. Sekarang Christ, Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kekal. Bukan dari hukum lagi, tetapi dari Yesus. Christ is the end of the law.
Tuhanlah yang menjamin kehidupan kekal. Tuhanlah yang melaksanakan, melakukan, mencapai hukum itu sampai dari dia lahir, sampai dia mati. Tidak ada satu pelanggaran yang dia langgar di hukum itu, teman-teman. Dia melaksanakan, dia mengerjakan. Dan kalau Yesus itu ada di dalam saya, yang tadi kita belajar, Yesus itu hid in me, Christ with me, itu Yesus yang memenuhi semua standar hukum itu ada di kita. Apa Ellen White bilang? Waktu hukum lihat saya, dia bilang, saya nggak lihat pelanggar hukum, saya lihat Yesus yang turut dari lahir sampai mati yang tidak ada dosa. Waktu hukum lihat saya, dia bilang, hey, kamu akan dijamin eternal life. Waduh, jaminan kamu eternal life karena kamu sudah memenuhi standar hukum. Tapi yang kerjakan saya atau Yesus? Yesus, teman-teman. Nah, nanti kita lihat dia punya step by step, dia punya berikutnya apa ya. Tapi itulah dia punya gambaran besar bahwa Yesus yang memenuhi ya. Jesus is the end of the law. Yesus yang memenuhi desain yang seharusnya law berikan, eternal life. Tapi karena kita melanggar, law tidak bisa berikan. Sekarang eternal life sudah melalui Yesus, karena Yesus memenuhi, melaksanakan, mencapai semua tuntutan hukum yang dituntut hukum kepada saya nggak bisa. Yesus bikin di dalam daging kita, oke? Dan kalau kita membiarkan Yesus tinggal di dalam kita, itu kehidupan kekal yang ada di Yesus, ada di kita. Kenapa? Karena kehidupan Yesus memenuhi standar hukum. Dan hukum lihat, oh man, kita lihat semua yang saya tuntut ada di kamu. Tapi yang saya lihat bukan kamu. Kamu nggak bisa. Harus ada Yesus. Itulah sebabnya gospel harus Christ in me. Jangan kita belajar, oh ini gospel tapi Kristus disingkirkan. Kristus nggak ada. Setiap kali saya berdosa, Kristus disebut. Nggak bisa, teman-teman. Harus Kristuslah jalan satu-satunya untuk eternal life. Nggak ada jalan lain. Harus ada Kristus di kita yang mengerjakan itu. Kita harus dibenarkan. Hukum harus lihat kita itu menurut dari awal sampai akhir semua tuntutan hukum. Kristus, teman-teman. Nggak ada jalan lain. Apakah ada jalan lain untuk keselamatan? Yesus bilang, tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui saya. Kalian sudah bisa lihat sekarang apa? Rasul Paulus setuju dengan Yohanes, Rasul Paulus setuju, semua ayat-ayat bisa terbuka kalau kita bisa mengerti Roma 10 ayat 4 yang mana Kristus ditinggikan. Kristus akan kita tinggikan dan rasa butuh akan juru selamat kalau kita bisa mengerti posisi hukum di mana, teman-teman. Oke, waktu kita bisa mengerti, saya akan peluk Yesus. Terima kasih Tuhan. I don't have any other way untuk eternal life kecuali melalui Yesus Kristus. Oke, teman-teman. Jadi kita punya Bible study part 1, Christ is the end of the law. Kita sudah selesai. Sekarang dia punya part 2, bagaimana itu bisa terlaksanakan secara realitas di dalam kita punya kehidupan. Itu di part 2 yang nanti kita akan pelajari dan kita akan selesai. Dan itulah lanjutan dari gospel atau lanjutan dari Injil. Bagaimana itu terjadi di kita dan bagaimana hukum melihat kita sudah dibenarkan, sudah dijustify. Dan kita pun mempunyai manusia yang baru, yang benar, yang akan selaras dengan hukum. That's the beauty of the gospel. Okay, anyway, sampai di sini kita punya pelajaran. Puji Tuhan. Silakan teman-teman kalau ada komentar, ada tambahan, ada pertanyaan, go ahead. Inilah pelajaran yang kita dapat, yang kita pelajari dari Wagner. Tapi ini pun belum selesai ya. Wagner yang kita lihat dari Wagner belum selesai. Kita akan nanti kasih selesai. Dia punya pembenaran oleh iman seterusnya di part 2. Oke, ada yang mau tambahkan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Joy. Ya, silakan, Brother. Joy. I just want to say praise the Lord. Praise the Lord and praise. Puji Tuhan. Betul toh yang Brother Eric tadi bilang? The gospel and the law.
Terima kasih Joy, terima Brother kasih, Eric, puji Tuhan. Brother Eric, betul So tuh Brother beautiful. Eric tadi punya komen sama kan? Betul kan? Betul enggak? Yang pasti memang begitu, kita dituntun oleh roh yang sama, yang pasti akan Yes, mendapatkan sama. kesimpulan yang sama. Sama. Oke. Kalau kita belajar buku mereka Ya. langsung, enggak ada kesimpulan yang lain. There is no other Ya, conclusion. jadi Sama. kita dengan Joy, nak baku atur Joy, orang kan nak baku atur, nyada diskusi untuk mau bahas ini. Betul. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan lewat Roh Kudus, Sama. orang boleh tiba Same pada conclusion. penjelasan ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Puji Praise the Tuhan. Lord. Praise the Lord. Brother Eric udah kasih komentar sebelum saya kasih bubbles tadi, dan waktu Brother Eric tadi kasih komentar, saya bilang, ya itu yang akan kita mau belajar, iya kan? Pas dapat kesimpulan ini persis apa yang Brother Eric bilang. Nah, itulah saya bisa testify kalau kita belajar straight dari buku mereka, teman-teman, pembenaran oleh iman, pekabaran malaikat ketiga, kalian mau belajar apapun akan dapat kesimpulan yang sama yang tidak akan kontradiksi satu sama yang lain. Itu saya punya testimoni sendiri ya. Oke, puji Tuhan Brother Eric. Ada lagi? Sebelum kita berdoa. Biasanya Ebing suka kasih komentar. Kak Opin, Lali, Claire, Sister Basti. Kita Halo Joy. Oke ya, silakan Bing. Mungkin bisa dipertegas penjelasan kenapa sih kita nggak bisa melakukan hukum setelah jatuh? Apa perbedaan secara yang prinsipil gitu dengan sebelum kejatuhan, manusia sebelum kejatuhan? Baru yang kedua, bagaimana penggenapan hukum itu apakah di luar diri kita, ya? Jadi yang disebut dengan Kristus melakukan, apakah ini di luar diri kita atau di dalam diri kita gitu? Betul. Ebing mau jelas. Yang disebut perbuatan Yesus itu di luar diri kita, ya, atau di dalam diri kita gitu? Ya, mungkin Joy bisa pertegas gitu. Oh, oke. Iya. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita itu selaras dengan hukum ya, selaras dengan hukum. Itu pertanyaan pertama yang tadi Ebin bilang. Tapi pas sesudah jatuh dalam dosa, saya punya pikiran itu, Ellen White bilang ya, yang kita sudah share, itu sudah kebalik. Saya itu bermusuhan dengan Tuhan, saya nggak mau hukum-hukum Tuhan, saya mau against Tuhan dengan surga. Ellen White bilang manusia itu akan, kalau Tuhan tidak campur tangan, mereka akan bersekutu dengan setan untuk melakukan peperangan terhadap Tuhan. Dan pikirannya itu, pikirannya itu menjadi carnal mind. Dan carnal mind atau keinginan daging itu, bukan keinginan, pikiran daging, ya thank you Kak Lucy, pikiran daging itu tidak selaras dengan Tuhan dan selalu mau melanggar akan hukum Tuhan. Seperti itu keadaan manusia pas jatuh dalam dosa. Nah sekarang, Yesus melakukan di dalam kita itu, karena hukum itu waktu lihat kita, hukum itu bilang kamu tidak bisa memperoleh hidup kekal karena kamu melanggar hukum, dan tidak ada standar hukum yang kamu bisa penuhi, kamu itu mati. Nah sekarang, nanti kita akan belajar di pelajaran berikut, Kristuslah yang datang ke dunia menjadi daging kita, dia yang memenuhi seluruh standar hukum pertama sampai terakhir, selama hidup dia tidak pernah berdosa. Dia turut hukum terus dari A sampai Z. Dan waktu Kristus kita membiarkan ya, karena ada orang yang tidak mau menerima Kristus, waktu Kristus kita accept, terima Kristus di dalam kita, yang hukum lihat ini adalah penurutan hukum seutuhnya. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya hukum lihat saya menurut hukum seutuhnya karena Kristus ada dalam kita. Pekerjaan Kristus kedua yang kita sudah belajar melalui gospel tapi belum selesai nanti, Kristus itu menghancurkan itu carnal mind di dalam kita. Bagaimana itu? Waktu Kristus bilang, kamu itu benar, waktu kita mengaku dosa. Makanya ini step-stepnya kita harus belajar ya. Waktu pengakuan dosa itu terjadi, Yesus mengampuni dosa kita dan dia bilang, kamu benar, kamu righteous.
Waktu Yesus bilang kamu righteous, kita harus percaya bahwa itu kata righteous atau benar itu adalah saya ini benar. Saya ini tidak ada kesalahan, saya ini menjadi manusia yang benar. Di dalam tubuh kita, oke, dalam pikiran kita juga, kanal mind di kita itu dihancurkan. Itu yang kita sudah belajar. Dan nanti kita akan pelajari lebih dalam ya. Di dalam diri kita, waktu kanal mind dihancurkan di dalam diri kita, dan kita dijadikan benar, teman-teman apa yang terjadi? Yang menjadi permasalahan kan carnal mind kan? Atau pikiran daging. Kalau pikiran daging dihancurkan dan kita dibenarkan, dijadikan benar oleh Tuhan, diciptakan kembali menjadi manusia yang baru, yang benar dan yang suci, pasti kita akan selaras dengan hukum ini teman-teman. Iya kan? Karena carnal mind tidak tunduk kepada hukum. Sekarang carnal mind dihancurkan. Apakah dia tidak tunduk lagi kepada hukum? Dia akan tunduk kepada hukum di dalam diri kita. Itulah yang Yesus kerjakan di dalam kita. Baik dari kita punya pikiran, tadi Brother Eric bilang, perkataan, perbuatan akan selaras dengan hukum karena Yesus yang mengerjakan di dalam kita. Itu saya punya jawaban. Silakan Brother Ebing, ada mau tambahkan atau penjelasan lebih lanjut? Halo. Ya, halo. Ya, silakan Bing. Halo. Oh. Halo Bing. Kita dulu lama ya. Lama. Tunggu, Brother Eric. Ya, silakan. Karena tadi Ebing yang tanya, kita kasih ke Ebing baru Brother Eric. Silakan. Ya, kita rasa cukup untuk yang pertama. Yang kedua aja ini yang kebetulan kemarin kan kita sempat mengikuti sebuah diskusi. Oh iya. Mengenai ketika kita diselamatkan atau ketika iman Kristus itu membenarkan kita, maka hukum itu sepertinya tidak diperlukan gitu, dan perbuatan itu sama sekali tidak akan diperhitungkan oleh hukum. Nah, teman-teman, ini menurut saya adalah satu hal yang berbahaya. Kenapa? Karena memisahkan hukum dengan tuntutan hukum, ya. Tuntutan hukum itu hanya kepada Yesus, bukan kepada manusia. Padahal kita manusia yang dituntut oleh hukum. Kita manusia berdosa yang dituntut oleh hukum. Jadi ketika kita dibenarkan, ya sudah pasti hukum melihat kita benar gitu. Bukan semata-mata hanya Yesus ya. Bukan semata-mata hanya ini dua hal yang ya perlu penjelasan ya. Tetapi yang kita mau tekankan di sini adalah bahwa yang menghadapi masalah yang real itu kita gitu. Kita manusia yang berdosa, dan Yesus adalah jalan untuk kita sebagai juru selamat ya, sebagai penolong untuk kita. Dan ketika Yesus menggenapi hukumnya, itu bukan menggenapi di dalam dirinya yang terpisah dengan kita gitu. Iya, betul. Tetapi ketika dia menggenapi, itu menggenapi di dalam daging kita. Ya, ya. Jadi ini bukan karena begini ya, kita dapati bahwa ada beberapa yang percaya dengan pembenaran oleh iman, tetapi hidup serampangan gitu. Oh, yang diperhitungkan adalah perbuatan Yesus gitu. Saya bukan gitu. Saya tidak pernah dihitung. I see. Oke. Ya. No. Jadi ini sama sekali mengaburkan tentang peran Yesus yang bekerja di dalam diri kita. Justru ini cenderung menyesatkan, padahal pekerjaan Yesus di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik itu bukan di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Betul. Kenapa? Karena yang bermasalah itu diri kita gitu. Dan yang dituntut hukum itu adalah kita sesungguhnya yang berdosa. Dan ketika Yesus datang sebagai juru selamat, dia harus datang ke tempat di mana kita jatuh gitu. Yes. Jadi kalau Yesus itu pun hanya mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, tidak pernah datang dan mati di dalam diri kita, itu sama saja tidak pernah disalibkan di dalam diri kita. Dan ini yang harus dipelajari gitu. Ini yang harus dimengerti bahwa apa yang Yesus lakukan di dalam menggenapi hukum, itu menggenapinya di dalam diri kita. Tadi sempat disinggung mengenai carnal mind ya. Ketika carnal mind itu dihancurkan atau kita dibenarkan, iya, betul. Ya otomatis yang keluar adalah
sesuatu yang bukan carnal mind. Carnal mind ini kan pikiran setan. Betul. Jadi ketika diganti dengan pikiran Kristus, otomatis semua yang diekspresikan adalah pikiran Kristus. Di mana? Apakah di luar diri kita? Bukan di dalam diri kita gitu. Betul. Oke, itu aja Joy. Terima kasih. Ya, thank you Bing. Jadi sebenarnya Bing, itu yang Ebing lagi tanya itu the second lesson dari Roma 10 ayat 4 gitu ya. Karena dia punya gospel itu berlanjut bagaimana di dalam diri kita ini design of the law itu akan terpenuhi di dalam diri kita, tapi Yesuslah yang melakukan di dalam diri kita. Jadi yang betul yang tadi Ebing bilang ya, kematian Kristus, kehidupan Kristus, semuanya Yesus Kristus itu akan terjadi dalam diri kita. Karena ini gospel itu untuk bagaimana kitanya. Yesusnya udah bikin, sekarang kitanya gimana gitu. Kitanya yang akan ente loh, ya kan Brother Eric, Wahyu 14 ayat 12, yang akan keep the commandment of God. Kitanya, bukan Yesusnya. Tapi bagaimana itu terjadi, itulah gospelnya yang menunjukkan Yesuslah yang akan melakukan di kita. Sampai Revelation 14 ayat 12 ini akan sejajar dengan hukum. Umat-umat Tuhan itu akan harmonis dengan hukum karena sudah dibenarkan dan kanal mainnya sudah dihancurkan. Itulah yang akan Yesus lakukan di dalam kita. Itulah dia punya sekilas pelajaran yang akan kita lanjutkan di sini ya, untuk kita bisa mengerti Roma 10 ayat 4 dan kita baca mulai dari ayat 1, 2, 3, 4 dan itu akan make sense, masuk di akal semua pembenaran oleh iman di situ. Oke, Brother Eric silakan. Oke, baik, terima kasih Joy. Jadi ini adalah bagian dari penjelasan bagaimana kita boleh memiliki kebenaran atau dibenarkan. Jadi memang ini bagian yang pertama, kemudian nanti bagian yang kedua Joy akan jelaskan. Tapi kita ingin melihat kembali apa yang Joy jelaskan ketika kita menyadari tentang realitas dosa yang dinyatakan oleh hukum, dan kemudian hukum yang seharusnya membawa hidup, tapi kemudian itu membawa kematian karena kita tidak bisa memenuhi itu. Kemudian hati kita atau perhatian kita dialihkan kepada Kristus yang adalah sumber kehidupan. Dan memang ini adalah satu kebenaran yang menjelaskan sesungguhnya bagaimana keadaan kita melalui apa yang Yesus lakukan lewat kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, dan pekerjaan pengantaraannya. Jadi ini sesuatu yang bukan nanti kita peroleh itu atau kita miliki itu setelah kita baik atau setelah kita percaya, seperti itu ya, bahwa sesungguhnya ini telah diberikan, dan Injillah yang membuka pengertian manusia yang berdosa, kemudian pada akhirnya menyadari, oh seperti ini ternyata. Dan lihat ya bahwa bersehubungan dengan carnal mind ya, karena itu yang masalah pertama di sana, di mana kita akan kebenaran dari sana dan menghasilkan kebenaran. Jadi kalau Alkitab menjelaskan carnal mind itu kita lihat ya di dalam Kejadian 6 ayat 5. Setelah manusia jatuh dalam dosa bertambah-tambah, kemudian Kejadian 6 ayat 5, di sana Alkitab menyatakan seperti ini ya, bahwa segala kecenderungan hati manusia itu kepada kejahatan. Jadi sudah ada yang tersisa ini. Dan memang kalau orang belajar tentang otak ya, itu ada otak depan, otak kiri kanan, dan otak limbik, yang semua itu mengatur pikiran dan perasaan manusia. Dan ketika ayat ini mengatakan segala kecenderungan hati manusia, itu berarti totalitas pikiran manusia itu atau otak manusia itu memang dosa. Dan tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada satu titik kebaikan yang bisa diharapkan muncul dari sana. Kemudian pada akhirnya manusia itu bisa tentukan bahwa dia adalah seorang yang baik. Sehingga pekabaran ini menjelaskan bahwa kalau ada satu kebaikan yang lahir dari kita, itu bukan kita, tapi Yesus yang kerjakan di dalam kita, atau siapapun dia. Ya, itu kalau ada kebaikan yang dihasilkan. Karena memang faktanya seperti itu. Dan kita melihat bahwa secara turun-temurun ya, dari satu generasi ke generasi selanjutnya, ini dimiliki oleh setiap manusia.
Ada satu pertanyaan yang mungkin ini adalah pertanyaan retorik ya. Pertanyaannya adalah bagaimana dosa itu kemudian dia menyebar atau dia diturunkan selanjutnya. Bagaimana dosa itu ya? Alkitab menjelaskan bahwa ketika dosa itu masuk dan kemudian dosa itu menyebar, kalau kita baca dalam Roma 5 ayat 12 ya, itu memang dia masuk dan menyebar itu bukan melalui perkataan dan perbuatan ya, tapi dia masuk di dalam main, kemudian main itu menjelaskan petagihan dari manusia yang dilahirkan dalam dosa. Ini kalau kita hubungkan dengan ilmu pengetahuan ya, bahwa sesungguhnya inilah petagihan manusia. Manusia dilahirkan memiliki segala kecenderungan hati manusia itu memiliki pewarisan genetik seperti ini, dan kemudian ini diteruskan, ini disebarluaskan. Maka pada akhirnya kita akan dibenarkan dan diselamatkan. Ya, itu juga mungkin yang diharapkan oleh orang-orang Farisi ya, dengan mereka menghidupkan agama Farisi. Tapi tidak seperti itu, karena dosa berada di kedalaman itu, maka Yesus harus datang menyelesaikan masalah dosa di sana. Nah, ketika penjelasan tentang darah Kristus itu membasuh, ini yang menjelaskan bahwa Yesus menyelesaikan masalah dosa itu di wilayah di mana dosa itu berada di dalam kedalaman yang paling dalam. Nah, ketika kita memahami bahwa sesungguhnya dosa itu diselesaikan di sana, ini adalah sesungguhnya kabar baik bagi kita yang bukan hanya kita akan melihat bukan hanya kita jangan lagi melihat hukum ataupun dosa ya, tapi kita akan melihat bahwa dosa itu diselesaikan di wilayahnya, di yang paling dalam wilayah dosa itu. Dan ketika kita memahami, kita menyadari inilah kekuatan itu sendiri, bahwa ketika dosa itu sudah diselesaikan di sana, maka ini akan ada kekuatan pikiran yang akan lahir perkataan perbuatan yang benar, yang akan bekerja oleh kuasa Kristus yang Kristus kerjakan di dalam kita. Ketika kita memahami bahwa masalah dosa itu telah diselesaikan Tuhan di sana. Dan ini memang telah selesai. Telah selesai, bukan nanti akan selesai. Nah, kekhawatiran kita mungkin ya bagaimana nantinya kita akan menghasilkan kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang menurut, menghasilkan buah, menghasilkan kehidupan yang rindu untuk bersaksi bagi Tuhan, menginjil. Ketika kita melihat bahwa masalah dosa itu telah diselesaikan di wilayah yang paling dalam yang ada di sana, kita tidak ada lagi kekhawatiran tentang hal itu. Memang saudara-saudara, kita adalah manusia ya, yang kemudian proses ini akan terus berjalan. Kenapa kita angkat ada dua contoh ya? Kenapa ada pencuri, ada Henok ya? Sama-sama mereka diselamatkan oleh kebenaran Kristus. Ya, sama-sama diselamatkan, tapi manifestasinya berbeda. Itu juga yang akan kita alami, saudara-saudara. Dan kita bersyukur bahwa ada satu penjelasan yang paling dekat yang boleh menjelaskan ya tentang bagaimana sesungguhnya kita bertumbuh dalam kebenaran. Ini bukan menjelaskan tentang bagaimana kita berusaha ya, tidak. Di dalam setiap fase pertumbuhan itu, ketika kita ketika pecah biji itu ya, kemudian kita bertumbuh di dalam Kristus, di setiap fase pertumbuhan itu kita dijamin dengan kebenaran Kristus yang 100. Yang seharusnya kita penuhi, yang seharusnya kita capai, Yesus telah capai untuk kita, dan di sanalah kita berada. Ada bagian firman yang menyatakan bahwa kita dihakimi berdasarkan terang yang kita tahu. Dan Tuhan sangat adil ya, untuk setiap kebenaran yang bertumbuh di dalam orang yang percaya, baik itu pencuri sampai kepada Henok, Tuhan menjamin kebenaran mereka itu dengan kebenarannya sendiri. Sehingga kita memiliki satu kekuatan, saudara-saudara. Satu kekuatan, satu pengharapan bahwa kita bukan hanya dibenarkan oleh salib Kristus, bahwa kita akan diberikan kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Itu ya yang kita lihat, bahwa inilah yang membuat
para murid yang ada di ruangan atas, 120 murid, ketika mereka menyaksikan dosa dan mereka menyaksikan bahwa salib Kristus menyelesaikan masalah dosa yang ada di kedalaman yang paling dalam di dalam diri mereka, maka kemudian Roh Kudus hujan akhir itu dicurahkan. Kita tidak akan lagi melihat ya kehidupan yang lalu kita atau perkataan yang salah, perbuatan yang salah, tindakan yang salah. Nah, kita tidak akan lagi melihat itu. Kita akan melihat bahwa dosa itu telah diselesaikan dan kita akan melihat bahwa Kristus sanggup dan berkuasa di dalam kita untuk menghidupkan setiap kebenaran yang Dia kehendaki dihidupkan di dalam kita. Nah, ini juga yang akan menjawab tadi ya. Itu kenapa Adam di dalam kesempurnaannya ya pada akhirnya dia melanggar. Ya kan seperti itu. Pada akhirnya dia melanggar dalam kesempurnaan Adam. Ya, bagi kita adalah Adam belum melihat ya terang tentang bagaimana kuasa kasih dan keadilan Kristus itu yang berkuasa yang dijelaskan nantinya lewat sistem korban. Dan kita bersyukur bahwa pada akhirnya orang ini yang kaboter-kaboter yang hidup di akhir ini, yang dari sudut pandang degradasi, baik fisik, moral, mental, dan selanjutnya, kita akan menang. Itu yang luar biasa. Yang dimana Adam dalam kesempurnaannya dia kalah, kita di dalam kemerosotan yang paling dalam, kita menang. Ini yang luar biasa. Jadi sesungguhnya pekabaran ini akan menyanggupkan kita untuk menyatakan kepada dunia, kepada alam semesta bahwa sesungguhnya kita telah diselamatkan, kita telah dimenangkan, dan kita telah diberikan kuasa oleh kuasa salib Kristus itu untuk menyanggupkan kita hidup untuk setiap atau semua kebenaran yang akan dinyatakan dari dalam kehidupan kita. Ini yang terakhir. Kita melihat bahwa orang ini hidupkan dalam konteks the second coming. Pekabaran ini diberikan dalam konteks kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan semua yang menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua dan akan menyambut kedatangan Yesus secara hidup-hidup harus berada dalam keadaan sinless. Itu yang luar biasa ya, berada dalam keadaan sinless. Kebenaran seperti apa yang membuat umat Tuhan yang berada pada kemerosotan yang paling merosot yang akan menyebabkan mereka dilayakkan untuk berada di dalam keadaan yang sinless itu. Jadi sekali lagi ya, puji Tuhan bahwa kita memiliki ya pekabaran ini yang sementara kita pelajari, yang sementara Tuhan berikan dan terus akan kita pelajari dan pada akhirnya akan berkuasa di dalam kita. Dan memang ini luar biasa, Joy, sekali lagi terima kasih apa yang Joy jelaskan, dan ini nanti mau tunggu untuk penjelasan selanjutnya, dan Tora akan memiliki satu kekuatan, satu kuasa yang akan pada akhirnya memuliakan Tuhan, dan dunia akan melihat ya, bahwa inilah orang-orang yang telah ditebus, dan oleh kuasa penebusan itu yang memberikan mereka kuasa untuk hidup di dalam kebenaran. Oke Joy, itu mungkin yang bisa ditambahkan, terima kasih. Halo Joy. Ya Bing, silakan. Halo, cuma mau tambah sedikit. Oh, silakan. Jadi dari penjelasan Brother Eric mengenai dosa itu ada di dalam petagen atau bahasa Wagoner dalam setiap serat. Jadi kalau Eric bilang tadi dosa ada di dalam petagen, kalau Wagoner ada di dalam setiap serat tubuh. Jadi itu termasuk di dalam gen ya, teman-teman. Dan tadi sudah dijelaskan ya mengenai pikiran dan perbuatan. Nah, kita cuma mau tambahkan sedikit. Ini juga sebenarnya kabar baik bagi mereka yang sudah di dalam kondisi yang sangat sakit. Ya, mengalami begitu banyak penyakit dan bahkan dalam kondisi yang usia udah usur gitu, udah tua. Kalau Tuhan memulihkan sampai di gen, saya sangat yakin Tuhan juga bisa memulihkan bagaimana kalau dosa itu masuk sampai di gen, saya yakin pemulihan Tuhan itu juga akan terjadi sampai pada tingkat gen atau setiap fiber di dalam tubuh kita. Termasuk bagaimana membalikan usia kita menjadi muda kembali. Itu aja Joy, terima kasih. Oke, thank you Bing, terima kasih Bing, terima kasih Brother Eric semua atas tambahannya. Dan itulah keindahan gospel ya yang akan kita pelajari bersama-sama, dan betapa indahnya pekerjaan Tuhan Yesus di dalam kita. Dan buat saya pribadi pun ini sangat luar biasa. Berkat ini pekabaran ini yang saya hanya bisa didapati dari pekabaran malaikat ketiga sendiri. Terima kasih teman-teman.
kita punya Bible study hari ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan di bahagian kedua untuk bisa melihat secara konteks Roma 10 ayat 1, 2, 3, dan 4. Tapi so far kita sudah mengerti ya sampai di situ. Nanti pertemuan berikut kita akan lanjutkan part 2 dan akan selesai di situ. Dan kemudian kita akan lanjutkan pelajaran yang kita sudah pelajari sebelumnya. Puji Tuhan, kita akan tutup Bible study. Kita